Jadi banyak sekali bahaya yang ada di balik obesitas itu gitu. Jadi nggak hanya sekedar mengganggu penampilan sebenarnya. Kalau misalnya pakai teh pelangsing ya, teh pelangsing, kemudian dia bisa turun 15 kilo dalam 1 minggu misalnya. Nah itu yang dikhawatirkan bukan lemaknya yang hilang, Bu Dianti. Yang diharapkan dari diet yang sehat itu kan lemaknya yang turun. Kalau orang kena COVID itu biasanya ada yang namanya badai sitokin. Ya Bu Dianti, badai sitokin ini diperparah dengan kondisi obesitas ya. Jadi ibaratnya obesitas yang nggak kena COVID ya, itu ada api di dalamnya, terus kemudian ditambah lagi dengan adanya COVID. Sobat Sehat Bakta, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Perkenalkan, saya Dianti. Saya dosen S1 Gizi Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri yang akan memandu podcast pada kesempatan kali ini. Nah, hari ini saya akan membahas mengenai obesitas. Kalau kita tahu bahwa angka obesitas di Indonesia ini sudah mengalami lonjakan yang cukup signifikan, di mana berdasarkan data Riskesdas tahun 2018 menyatakan bahwa 21,8% penduduk dewasa di Indonesia ini mengalami obesitas, yang artinya bahwa 1 di antara 5 orang di Indonesia ini mengalami obesitas. Wow, ini merupakan angka yang fantastis juga ya. Nah, pada kesempatan hari ini, apalagi sekarang nih ya, kita di masa pandemi COVID-19 yang ternyata mulai signifikan nih kenaikannya kembali di Indonesia, mulai signifikan naik lagi, dan ternyata ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa orang dengan kondisi obesitas ini bisa mengalami resiko yang lebih parah saat dirinya mengalami terinfeksi COVID-19. Nah, untuk itu kita hari ini akan mengupas tuntas tentang obesitas. Bagaimana sih, apa sih itu obesitas, apa penyebabnya, kemudian apa sih bahayanya, dan juga bagaimana cara mengatasinya. Nah, saat ini saya sudah bersama seorang ahli gizi, ada Ibu Nining Tiastri Atmaja, SGZ MSI. Nah, Bu Nining ini selain sebagai seorang ahli gizi, beliau juga sebagai Kaprodi S1 Gizi di Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri. Baik, kita sapa bersama-sama ya Sobat Sehat Bakta. Halo Bu Nining, apa kabar nih Bu Nining? Oke, alhamdulillah baik Bu Dianti. Bu Dianti gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Alhamdulillah. Oke, semoga Sobat Bakta di rumah juga sehat semuanya ya Bu Dianti ya. Amin. Oke. Jadi begini Bu Nining, tadi saya sudah sedikit berbicara mengenai kondisi di Indonesia mengenai obesitas yang ternyata setelah saya membaca antara Riskesdas tahun 2013 ke 2018 ini ternyata ada pelonjakan yang cukup signifikan nih angka obesitas di Indonesia. Nah, ini kita mau berbincang mengenai obesitas ini sendiri ya Bu ya. Oke. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, mungkin Sobat Sehat Bakta yang di rumah nih mau tahu dulu nih Bu Nining, sebenarnya apa sih obesitas itu Bu? Oke. Kita sering sekali ya dengar obesitas itu. Jadi kita kadang-kadang kalau ada orang gendut kita bilang oh obesitas gitu ya. Jadi obesitas ini apa sih? Obesitas itu merupakan salah satu bentuk masalah gizi lebih. Apa yang lebih? Yang lebih itu yang masuk di dalam tubuh kita tidak sesuai dengan kebutuhan ya. Khususnya sumber-sumber karbohidrat, sumber-sumber lemak itu masuk dalam tubuh kita dalam jumlah yang berlebihan, sehingga nantinya itu ditimbun Mbak Dianti dalam tubuh kita itu dalam bentuk lemak, ya kan. Nah, seringkali orang-orang itu mensalah-artikan antara istilah gendut atau gemuk dengan obesitas. Padahal itu merupakan suatu hal yang sama tapi berbeda. Sama tapi berbeda. Kayaknya kok menarik, sama tapi berbeda gitu ya. Persamaannya mereka sama-sama merupakan bentuk masalah gizi lebih. Perbedaannya itu terletak pada tingkatannya. Ya kan, kalau misalnya orang obesitas itu sudah pasti gendut.
atau gemuk. Tapi kalau orang gemuk atau gendut itu belum tentu obesitas gitu. Jadi kalau kita lihat dari kelebihan berat badannya, yang obesitas itu lebih tinggi kelebihannya daripada yang gemuk. Jadi kalau orang gemuk dia belum tentu obesitas. Betul. Kalau obesitas sudah pasti orang gemuk. Ini gemuk kayak gitu. Betul sekali. Nah, kalau kita pengen tahu nih Bu, jadi kita sebagai orang awam nih kan bingung. Ini kita sebenarnya mengalami kegemukan nggak sih? Kita mengalami obesitas nggak? Nah, mungkin Sobat Sehat Bakta di rumah bertanya-tanya juga nih Bu. Betul. Nah, apalagi kita kadang ngaca gini ya, wah aku kok gemuk ya. Nah, ini sebenarnya gemuk beneran apa enggak? Nah, itu bagaimana sih Bu sebenarnya cara kita tahu bahwa kita itu mengalami obesitas atau kegemukan ini tadi itu bagaimana? Jadi biasa ini cewek ya yang kena sindrom ini kalau lagi ngaca, duh kayaknya kok aku gemukan ya gitu ya. Nah, jadi ada cara gampang ya Bu Dianti untuk menentukan apakah kita itu masuk kategori normal kah atau kategori gemuk atau bahkan obesitas gitu ya. Jadi teman-teman yang pasti yang perlu teman-teman lakukan saat ini adalah teman-teman timbang dulu nih berat badan Bu Dianti. Jadi harus tahu berat badannya berapa. Nah, kalau nimbang berat badan ini juga nggak boleh sembarangan. Misalnya ada caranya nih Bu, ada tipsnya juga nih ya ternyata untuk menimbang berat badan. Saya kira tinggal ya sudah kita timbang aja nih berapa beratnya gitu kan. Nanti kalau misalnya sembarangan takutnya kaget sama angka timbangan. Jadi harus ada waktu yang tepat gitu ya. Waktu yang tepat itu ketika kita dalam kondisi perut yang kosong. Biasanya pagi hari ya kan. Bangun tidur, kita belum makan, belum minum, kemudian sudah buang air kecil ya kan. Perut dalam kondisi kosong, kita bisa menimbang berat badan kita. Jangan malam atau jangan siang. Karena apa? Pasti nanti akan kelihatan wow banget nih berat badan kita karena habis makan betul gitu ya, Bu, ya? Iya, pasti nanti akan ada peningkatan. Makanya kita menimbangnya di malam hari seperti itu. Nah, di pagi hari ya, di pagi hari. Tidur setelah buang air kecil gitu betul, ya. Betul. Sebelum sarapan nih ya pasti ya Bu. Iya, kalau sudah sarapan nanti tambah lagi. Jadi itu sebenarnya real dari berat badan kita tuh pada saat itu ya, pada saat bangun tidur itu. Betul. Nah, kalau kita sudah tahu nih berapa berat badan kita ya, kita bisa ukur status gizi kita masuk kategori mana itu dengan perhitungan yang namanya IMT Bu Dianti, atau bahasa Inggrisnya BMI, Body Mass Index atau indeks massa tubuh ya kan. Jadi apalagi itu Bu. Jadi mungkin kalau teman-teman dari gizi mungkin sudah familiar ya dengan IMT ini, tapi yang Sobat Bakta yang lain mungkin belum familiar dengan apa sih itu IMT ya Bu Dianti. Jadi mungkin sekarang bisa siapkan kalkulator di HP sambil praktek langsung ya Bu Dianti. Jadi IMT itu menunjukkan perbandingan antara berat badan kita dengan tinggi badan kita. Nah, ada rumusnya Bu Dianti. IMT itu berat badan dibagi tinggi badan. Nah, tinggi badannya nanti dikuadratkan. Dikuadratkan tapi diubah dulu jadi meter. Biasanya kan kita misalkan tinggi badannya 155 cm ya, itu jadi dijadikan meter dulu ya. Betul sekali, jadikan meter, dihitung keluar angka. Nah, baru nanti angka tersebutlah masuk kategori mana ya kan. Nah, nanti ada standarnya. Kalau misalnya lebih dari 25 itu berarti kita termasuk kategori gemuk. Gitu. Tapi kalau 18,5 sampai 25 nih, kita masih dalam kondisi normal. Gitu. Itu jadi amannya itu ya kalau kita menghitung tadi kalau hasilnya 18,5 sampai 25. Jadi enggak kelihatannya lagi jadi sudah pasti ada angka pasti ya. Betul. Nah, tapi kalau misalnya Sobat Bakta nih di rumah kok nggak punya timbangan misalnya Bu Dianti, ada cara lain untuk kita menentukan apakah kita itu obesitas atau enggak ya. Dengan cara apa? Pakai meteran. Meteran baju. Kalau nggak ada meteran baju, pakai tali rafia mungkin bisa ya. Sesimpel itu ya sebenarnya kita ya bisa pakai tali rafia. Nanti kita ukur lingkar perut kita ya. Kita ukur lingkar perut kita, kemudian kita lihat ketika kalau misalnya cewek nih lingkar perutnya lebih dari 80 dan kalau cowok lebih dari 90, wah berarti itu kita sudah obesitas. Namanya obesitas sentral Bu Dianti, dan itu bahayanya melebihi bahaya obesitas yang biasanya kan ada obesitas itu yang
tangannya gemuk, terus kemudian kakinya juga gemuknya semua gitu ya. betul, Jadi memang obesitasnya status semua. jadi status IMT-nya tadi memang dia tinggi gitu Betul, ya Bu ya. betul. Nah, obesitas sentral ini hanya terpusat pada perut ya Perutnya biasanya, saja. atau kita bilang perut buncit kayak gitu. Nah, ini lebih bahaya Bu Dianti daripada obesitas yang biasa. Wah, saya jadi mikir nih Bu, saya habis ini cari meteran ini kayaknya di rumah. Jadi takutnya, jadi sobat sehat Bakta di rumah ini kita harus selalu ini ya, pantau dulu lagi betul. ya, bagaimana Pantau. lingkar perut kita. Ternyata kita kalaupun mungkin dalam kondisi tubuh kita ini mungkin kayaknya wah saya nggak terlalu gemuk nih, ternyata kok kita buncit, ternyata lingkar perut kita di atas, kalau yang cewek tadi berapa Ibu? 80 cm, yang cowok di atas 90 cm. Nah, ini sobat sehat Bakta, ini harus waspada kita ya, karena ternyata ada resiko kita terkena obesitas sentral itu tadi. Nah, betul sekali Dianti. terus obesitas ini sebenarnya sebahaya apa sih Bu dalam tubuh kita nih? Kalau misalkan orang sampai terkena obesitas, nah itu bahayanya apa sih Bu? Oke. Bahaya banget ya. Karena apa? Jadi kalau di obesitas itu dalam tubuh itu kan tertumpuk lemak ya Bu Dianti. Kalau lemaknya itu tinggi dalam tubuh, salah satunya misalnya saya ambil contoh, lemak dalam tubuh itu nanti bisa menyebabkan pembuluh darah kita itu sempit. Oh, okay. Kalau pembuluh darah sempit itu berarti tekanan darahnya akan tinggi. Okay. Itu salah satunya hipertensi. Hipertensi nanti bisa kemana? Bisa ke stroke, atau mungkin hipertensi bisa kemana? Ke jantung koroner, seperti itu. Selain itu misalnya lemak dalam tubuh yang tinggi itu bisa menyebabkan dalam tubuh kita tuh ada yang namanya insulin Bu Dianti. Nah, kalau kita makan, insulinnya akan mengubah makanan kita menjadi energi, ya kan? Nah, kalau misalnya ada lemak, insulin kita nggak sensitif Bu Dianti. Oh, jadi gitu, dia nggak sensitif, sehingga kadar gula darah kita akan tinggi. Nah, seperti itu. Akan akibatnya apa? Muncul kondisi yang namanya diabetes, atau yang disebut dengan kencing manis ya Bu Dianti kalau masyarakat. Jadi banyak sekali bahaya yang ada di balik obesitas itu gitu. Jadi nggak hanya sekedar mengganggu penampilan sebenarnya, tapi lebih dari itu ya, kesehatannya PJK atau jantung koroner, kemudian hipertensi, diabetes, bahkan juga pemicu kanker. Seperti itu. Lebih menakutkan ternyata ya Sobat Sehat Bakta. Bahayanya kalau kita sampai terkena obesitas. Jadi tidak hanya sekedar aku insecure karena aku gemuk banget kayak gitu ya. Jadi ternyata di dalam tubuh pun juga ternyata bahaya banget gitu loh. Betul. Nah, terus ini Bu Nining, saya langsung nyambung ya dari bahaya-bahaya itu tadi. Saya pernah baca bahwa ternyata orang yang sudah obesitas itu punya resiko yang menjadi parah saat dia itu terinfeksi atau terpapar COVID-19. Nah, itu gimana Bu Nining? Betul sekali. Jadi apalagi kondisi pandemi kayak gini ya Bu Dianti, mengerikan sekali nih orang-orang yang punya status gizi obesitas. Karena apa? Di dalam tubuh orang yang obesitas itu kan ada yang namanya peradangan atau inflamasi, ya kan? Kita sering mendengar ya kalau orang kena COVID itu biasanya ada yang namanya badai sitokin ya Bu Dianti. Badai sitokin ini diperparah dengan kondisi obesitas ya. Jadi ibaratnya obesitas yang nggak kena COVID ya, itu ada api di dalamnya. Terus kemudian ditambah lagi dengan adanya COVID, ya kan? Apinya jadi dua, ya kan? Jadi double nih ya di dalam tubuh betul. ini. Jadi itu akan memperparah kondisi infeksi yang ada di dalam tubuhnya, seperti itu. Jadi memang berbahaya ya, betul. Apalagi sekarang kayaknya lebih mengerikan ya, angka COVID-nya meningkat. Dan ternyata angka obesitasnya juga meningkat. Iya, betul gitu. Jadi kita tinggal tunggu datanya nih Bu Dianti. Ada angka, kita kan sekarang fokusnya ke angka COVID ya. Iya, benar. Tapi angka obesitas ini kurang difokuskan ya. Nanti kita tinggal tunggu aja datanya setelah COVID ini, nanti apakah ada peningkatan atau enggak. Kayaknya kok ada peningkatan ya Bu ya. Jadi sebenarnya apa sih Bu penyebab obesitas ini kok, dan kenapa kalau misalnya kita di masa pandemi sekarang ini kenapa kok bisa juga memicu peningkatan dari obesitas itu sendiri? Jadi kan kalau
obesitas aja kan kelebihan ya konsepnya. Kelebihan yang masuk daripada yang keluar dalam bentuk energi. Tadi saya menyambung pandemi tadi, kenapa saya memperkirakan angka obesitas itu meningkat Bu waktu pandemi, karena waktu pandemi ini kan kita terbatas ruang gerak kita. Otomatis terbatas aktivitas fisik kita, ya kan? Apalagi kita WFH, ya kan? Terus Sobat Bakta, teman-teman mahasiswa ini kuliah online, ya seharian di depan laptop, kurang aktivitas fisik. Nah itu menjadi salah satu penyebab meningkatnya angka obesitas seperti itu. Jadi kan tadi balik lagi ke konsep awal bahwa penyebab obesitas itu salah satunya karena kita yang masuk dalam tubuh kita itu terlalu berlebih. Kita sering makan makanan yang tinggi gula, kemudian tinggi lemak. Itu kan kalau diubah menjadi kalori itu tinggi sekali Bu Dianti. Makanya ketika tidak diimbangi dengan aktivitas fisik yang cukup, maka muncullah tadi peningkatan berat badan sampai tertimbun obesitas di dalam tubuh kita. Betul sekali. Apalagi ini kita para kaum rebahan ini ya. Jadi yang mungkin kalau kuliah dari pagi sampai siang ya sudahlah di atas kasur gitu ya. Kalau dulu mungkin kita harus lari-lari ke kelas, naik turun tangga kayak gitu. Mungkin dari parkiran ke kelas masih lah ya jalan kaki. Kalau gitu. mau makan ke kantin dulu gitu ya. Kalau sekarang ya ke dapur yang jaraknya itu yang nggak terlalu jauh gitu. Kalau dulu sempat kita ke mall, saya cuma cuci mata gitu kan bentuk aktivitas fisik sebenarnya. Sekarang ke mall saja dihindari. Kalau bisa jangan ke mall ya kayak gitu. Betul sekali. Wah, ini kayaknya nanti selain angka Covid yang meledak, ini kayaknya angka obesitas pun bisa jadi meningkat ya Bu ya. Wah, ngeri nih. Betul. Jadi itu tadi ya penyebabnya karena memang apa yang kita makan, apa yang intake dalam tubuh kita ini lebih besar daripada apa yang kita keluarkan, terutama sekali kalau kita tidak beraktivitas fisik kayak gitu. Betul. Oke. Terus saya pernah dengar nih Bu bahwa salah satu penyebab obesitas ini adalah karena keturunan. Nah, jadi ada yang orang tuanya ini sudah gemuk memang, terus kemudian anaknya ya sudah ya otomatis lah kalau ibunya bapaknya gemuk ya otomatis anaknya nanti jadi gemuk juga gitu. Itu sebenarnya gimana sih Bu? Apa benar itu berpengaruh gitu? Oke, memang ada yang bilang kayak gitu ya. Oh, orang tua saya gemuk ya wes nggak apa-apa saya gemuk gitu kan, ada yang bilang kayak gitu juga. Memang keluarga besar itu betul. Kan. Keluarga besar dalam arti keluarga yang besar ya. Memang faktor genetik atau keturunan itu menyumbang kejadian obesitas atau kegemukan ya. Tapi faktor genetik ini bukan penentu utama Bu Dianti. Jadi faktor genetik ini akan menentukan cepat atau tidaknya metabolisme dalam tubuh. Ya kan. Jadi ada tipe-tipenya Bu Dianti. Ada kita sebut tipe exomorph ya. Tipe ini tuh biasanya kita temui pada orang-orang yang makannya banyak tapi tetap kurus. Wah, ini. Nah, ini ideal. Ini idaman banget ya Bu ya. Idaman bagi setiap cewek ya. Jadi makan banyak pun dia tetap kurus kayak gitu. Itu ada tipe kayak gitu. Jadi metabolisme dia itu cepat. Apa yang dia makan diubah menjadi energi. Kebalikannya, ada yang sedikit nyemil besoknya langsung gendut. Itu juga ada. Itu kita sebut dengan tipe endomorph ya. Jadi metabolisme dia lambat memang. Dari genetik itu metabolismenya lambat. Nah, jadi metabolisme yang lambat itu membuat apa yang dia makan ya itu tertimbun di dalam tubuh menjadi lemak, bukan menjadi energi. Karena memang lambat tadi ya untuk di metabolisme. Tapi Bu Dianti bukan berarti yang tipe endo ini ya. Kayaknya saya juga tipe endo nih Bu Dianti. Baru makan 1 sendok berat badan meningkat. Jadi bukan berarti yang tipe endo ini harus putus asa, ya kan? Wah, saya dianugerahi oleh Tuhan tipe tubuh yang endo. Wah, berarti bakal gendut nih. Jangan merasa kayak gitu. Masih bisa dimanipulasi, ya. Masih bisa dimanipulasi dengan apa? Dengan pola hidup yang sehat, dengan mengatur apa yang masuk ke dalam tubuh, kemudian dengan meningkatkan aktivitas fisik supaya tidak
tadi, tidak tertimbun tadi. Oke. Seperti itu Bu Jadi Dianti. memang tipe orang itu berbeda-beda Betul, ya, metabolismenya berbeda. Jadi mungkin bagaimana kita mau makan sama, mungkin sama-sama nih saya sama Bu Nining sama-sama makan satu piring dengan menu yang sama, mungkin efeknya ke dalam tubuh juga pasti akan berbeda juga. Betul. Nah ini Bu Nining, kalau saya lihat nih ada beberapa influencer atau mungkin kalau kita lihat di ini ya di sosial media, di Instagram kayak gitu, dalam 1 bulan bisa menurunkan berat badan 15 kg, kayaknya wow banget. Terus kemudian juga ada beberapa ini artis ya, kalau kita tahu tiba-tiba kita nggak pernah lihat, tiba-tiba 1 bulan kemudian dia sudah langsing nih, padahal sebelumnya gemuk kayak gitu. Nah itu kan ada juga yang terus kemudian kalau saya lihat nih, kayaknya saya slide nih, penasaran Bu, saya kepo juga nih, kenapa kok bisa dari 1 bulan bisa 15 kg. Saya geser-geser, ternyata belakang sendiri ada endorse-nya. Ternyata belakang sendiri ada, dia ternyata jualan teh pelangsing. Betul. Atau mungkin ada pil-pil pelangsing yang mengklaim bahwa itu bisa menurunkan berat badan secara cepat kayak gitu. Nah sebenarnya bahaya nggak sih Bu seperti itu, kita turun berat badan secara drastis kayak gitu? Jadi kalau saya lihat seperti Bu Dianti suka scroll Instagramnya, memang saya lihat memang seperti itu ya Bu Dianti. Jadi kayak kita sama ya Bu ya, di explore-nya Instagram kita isinya kayak gitu. Kayaknya di semua cewek kayaknya kayak gitu. Betul, ya isinya. Jadi isinya tuh ada yang bilang 15 kilo bisa turun 15 kilo dalam seminggu. Ya benar. Ya Bu Dianti. Nah itu yang kita pertanyakan, yang turun tuh apanya, gitu ya. Yang turun tuh apanya. Jadi kalau misalnya kita timbang berat badan ya, yang terlihat tuh ke angka, misalnya 50 kilo. 50 kilo itu kan nggak hanya lemak ya, dalam tubuh kita, tapi ada airnya, kemudian ada ototnya ya. Kalau misalnya pakai teh pelangsing ya, teh pelangsing, kemudian dia bisa turun 15 kilo dalam 1 minggu misalnya. Nah itu yang dikhawatirkan bukan lemaknya yang hilang Bu Dianti. Yang diharapkan dari diet yang sehat itu kan lemaknya yang turun, ya tumbuhan kan? lemak tadi ya bisa hilang dalam tubuh. Nah tapi kalau yang teh ini dia itu yang hilang adalah massa airnya Bu Dianti. Airnya. Kalau teh itu kan sifatnya diuretik, atau dia bisa bikin kita sering pipis atau buang air kecil ya. Ditambah lagi kandungan teh tersebut, ada yang misalnya pakai daun jati Cina ya Bu Dianti. Nah itu juga sifatnya diuretik ternyata. Nah berarti yang turun apanya? Airnya. Jadi ternyata lemaknya tetap nih jumlahnya. Nah pas ditimbang, wah kok turun? Berarti airnya yang turun. Ternyata ya kan? Tipu-tipu nih. Dan itu Bu Dianti, itu bahaya sekali kalau sampai kadar air kita yang turun. Apalagi tidak diimbangi dengan minum yang cukup ya. Dampaknya apa? Kita dehidrasi. Kalau dehidrasi pasti nanti akan ada kerusakan organ tubuh kita kayak gitu. Terus kemudian ada lagi ya yang bilang diet, misalnya pakai diet air putih atau diet nggak boleh makan makanan X benar. Atau nggak boleh makan nasi. Nah itu juga ada gitu. Diet kayak gitu. Skip beberapa ini ya, makanan karbohidrat atau lemaknya dihilangin. Kita hanya makan apa gitu aja kan. Nah itu teman-teman atau sobat Bakta itu harus perhatikan ya sebelum kita mau memilih diet Bu Dianti. Jangan sembarangan memilih diet, karena apa? Diet menurunkan berat badan kalau misalnya dietnya itu terlalu ekstrim. Misalnya nggak boleh makan nasi. Gimana ya nggak boleh makan nasi Bu Dianti? Saya termasuk salah satu orang Indonesia yang sangat gila akan nasi Bu. Kita cinta nasi ya. Kalau belum makan nasi itu kan belum makan. Nggak makan. Kalau makan bakso itu cemilan ya Bu ya. Betul. Nah tapi ada diet yang bilang nggak boleh makan nasi, ya kan? Padahal nasi itu atau misalnya sumber karbohidrat yang lain lah itu kan sumber energi, ya kan, sumber energi. Ketika kita menerapkan diet yang terlalu ekstrim, memotong pangkas karbohidrat, nggak makan karbohidrat sama sekali, ya, itu nanti apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan sangat kecil, ya, sehingga dia itu di bawah angka yang namanya BMR, Bu Dianti. Jadi kita kenal istilah basal metabolisme rate.
Jadi itu adalah energi yang kita gunakan untuk pernafasan. Kita nafas butuh energi. Gak mungkin kan kalau kita tidur kita nggak bernafas. Tidur pun jadi ternyata butuh energi. Betul. Tidur, kemudian detak jantung kita pun juga butuh energi, ya kan. Ketika kita makan terlalu memangkas karbohidrat dan sangat-sangat ekstrim, ditakutkan itu di bawah angka BMR tadi, Bu Dianti. Nah, kalau misalnya di bawah angka BMR, apa yang terjadi? Organ tubuh kita nggak bisa bekerja dengan maksimal. Akhirnya memang berat badan kita turun, tapi lama-kelamaan organ kita akan kolaps. Nggak kuat dia ya, karena ternyata asupan kita tuh terlalu rendah. Betul, terlalu rendah dari angka BMR. Nah, ini yang harus Sobat Bakta perhatikan. Jangan asal-asalan ikut diet-diet yang kayak gitu, Bu Dianti. Seperti itu. Jadi gini ya Bu, kalau misalkan ada orang si A nih, dia berhasil diet dengan cara misalkan saya tidak makan, cuma misalkan saya makan nasi cuma 3 sendok per hari kayak gitu. Atau mungkin dia dengan dia cara yang lain itu belum tentu itu akan cocok dipakai oleh orang lain gitu. Betul, ya Bu ya. Betul sekali, karena kondisi metabolisme tubuh kita berbeda. Saya sama Bu Dianti juga berbeda. Meskipun seorang itu punya berat badan yang sama, tinggi badan yang sama, kemudian jenis kelaminnya yang sama, belum tentu kebutuhan energinya sama juga, ya kan, kebutuhan zat gizinya sama juga. Kondisi organ tubuh di dalam tubuh kita juga berbeda-beda mungkin ya. Kondisi fisiologis kita berbeda, sehingga memang tidak bisa menyamakan. Misalnya Bu Dianti diet dengan diet tipe A, terus saya ikut-ikutan diet tipe A, itu nggak boleh kayak gitu. Jadi harus sesuai dengan kondisi masing-masing ya. Betul jadi sekali. Apa perlu kayak gitu, apa harus perlu pendampingan seorang ahli gizi gitu Bu? Jadi memang ketika kita mau berencana diet ya, kita harus mempelajari konsep dasar gizinya itu apa sih, ya kan. Nah, biasanya memang kalau teman-teman mau lebih akurat untuk belajar tentang konsep dasar, tentang kalori, tentang apa yang harus dimakan, itu memang harus konsultasi ke ahli gizi seperti itu. Apalagi kalau misalnya ada penyakit di dalam tubuhnya, Bu Dianti. Misalnya ada orang mau diet tapi asam uratnya tinggi, atau kolesterolnya tinggi, tekanan darahnya tinggi. Nah, itu kan berarti harus ada pengaturan. Nah, itu yang bisa ya ahli gizi tentunya. Karena pasti berbeda dengan dietnya orang normal ya. Betul sekali seperti itu. Jadi memang perlu pendampingan seorang ahli gizi ya untuk kita bisa menentukan diet yang baik itu untuk diri kita itu seperti apa. Karena setiap orang mempunyai kondisi tubuh yang berbeda-beda kayak gitu. Nah, jadi kalau gitu ini nih Bu, adik-adik mahasiswa S1 gizi nih ya. Ini jadi dia bisa ya menjadi seorang ahli gizi, terus nanti mengatur bagaimana sih pola makan orang yang mau diet ini. Misalkan kayak gitu bisa ya Bu? Bisa, tentu bisa, karena itu merupakan salah satu kompetensi yang mereka harus punya, Bu Dianti. Jadi menyusun intervensi diet apa nih yang sesuai untuk dengan kondisi yang berbeda, kondisi tubuh berbeda gitu ya. Jadi kalau misalnya ada seseorang kena penyakit diabetes nih, dietnya apa? Kemudian kondisi seseorang punya obesitas dengan komplikasi jantung koroner, dietnya apa supaya tidak memperparah penyakitnya, seperti itu. Itu salah satu. Tapi masih banyak lagi ya kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa gizi gitu ya. Jadi memang sangat dibutuhkan sekali ya Bu Dianti. Kalau ini kayaknya saya jadi ini wah, ini peluang bisnis juga kayaknya ya, peluang kerja, peluang bisnis juga Pak untuk para ahli gizi nih nanti bisa mengatur diet seseorang, apalagi kalau sekarang kita tahu bahwa ternyata obesitas ini meningkat banget nih. Nah, ini jadi salah satu kompetensi yang bisa dipakai untuk nanti kalau misalkan kita sudah lulus menjadi sarjana gizi gitu ya Bu. Nah, jadi ini sekalian promosi nih Bu. Jadi bisa nih teman-teman Sobat Bakta yang ada di rumah ini, kalau misalkan kalian tertarik gitu ya karena di masa pandemi ini kemudian saya pengen nih mengatur pola dietnya seseorang, atau mungkin mau menciptakan menu-menu sehat. Nah, ini boleh nih kalau yang berminat kita bisa masuk ke prodi S1 Gizi di Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri gitu ya Bu ya. Dipromosikan ya sama Bu Dianti. Betul sekali Bu Dianti. Jadi memang apalagi sekarang itu kan telah berkembang banyak catering ya Bu ya. Kita seorang pekerja
biasanya sudah capek kerja terus malas masak, ya kan. Nah, sekarang itu berkembang catering. Nah, tapi belum catering yang sehat gitu ya Bu Dianti. Catering yang belum sesuai dengan seorang ini sakit jantung, seorang ini sakit hipertensi. Nah, lulusan gizi ini punya peluang nanti mengembangkan catering yang sehat. Misalnya yang pesan catering itu sakit diabetes, disesuaikan nih menunya. Terus kemudian yang sakit jantung juga disesuaikan gitu. Apalagi kalau yang sudah pernah dirawat di rumah sakit kan pasti bingung ya Bu Dianti ya. Pas di rumah sakit kita kan dapat menu yang ini yang sesuai gitu ya. Tapi ketika pulang ke rumah makan apa nih? Nah, itu peluang dari seorang lulusan ahli gizi nantinya. Seperti itu. Kita lanjut ke obesitas lagi ya Bu ya. Selingan ya Bu ya. Kita kembali ke topik awal. Nah, ini mungkin yang sama Sobat Sehat Bakta di rumah ini banyak ditunggu nih. Tips dan triknya untuk menurunkan berat badan dari seorang ahli gizi. Nah, ini bagaimana nih Bu? Yang benar tuh yang seperti apa sih? Harus seperti apa caranya? Oke, tips ya. Jadi tips untuk menurunkan berat badan bagi pemula. Banyak banget ya tipsnya di Instagram. Banyak banget kayaknya. Tapi belum tentu semua tips itu bisa diikuti ya kan. Jadi saya akan sedikit memberikan tips ya Bu Dianti. Yang pertama yang pasti teman-teman harus mempunyai mindset bahwa penurunan berat badan itu tidak hanya sekedar defisit kalori ya, tidak hanya menurunkan kalori yang masuk, tapi harus seimbang antara karbohidratnya, antara proteinnya dan juga lemaknya, seperti itu. Itu yang pertama, punya mindset bahwa tadi diet tidak hanya defisit kalori, kemudian punya mindset bahwa ini tujuannya untuk pola hidup sehat gitu, tidak hanya sekedar kan menurunkan angka di timbangan ya kan, tapi ini tujuannya untuk jangka panjang itu. Yang kedua adalah kita mengatur apa yang kita makan gitu ya. Nah, yang pertama yang perlu diatur adalah waktu makannya Bu Dianti. Ya, waktu makan yang ideal itu berapa sih? 3 kali sehari ditambah 2 kali cemilan ya Bu Dianti. Jangan sampai nih ada yang diet men-skip sarapan, ya kan? Atau enggak diet dari jam misalnya enggak sarapan tapi nanti makan waktu siang. Nah, biasanya hal tersebut akan mengganggu hormon di dalam tubuh, sehingga nanti hormon terganggu pas waktu makan siang dia kalap. Makanya banyak lebih banyak daripada ternyata lebih bahaya ya kalau kita misalkan aku pengen diet nih, mau nurunin berat badan, aku makannya 2 kali aja deh, biasanya 3 kali, itu ternyata lebih bahaya. Betul. Ya Bu ya, nanti kan lebih kalap waktu kita makan di berikutnya. Jadi mending harusnya tetap 3 kali kayak gitu, tapi mungkin jumlahnya nanti diatur, jumlah dan jenisnya nanti diatur. Kemudian berikutnya adalah selain frekuensi tadi Bu Dianti, jenis makanannya harus diatur ya. Jangan sampai tidak makan karbohidrat sama sekali. Nah, karbohidrat itu adalah sumber energi utama. Kalau misalnya kita nggak makan karbohidrat, kita lemes, ya kan? Diet terus lemes, itu sering banget terjadi. Orang diet terus lemes, jangan sampai seperti itu. Kita tetap boleh makan karbohidrat, ya. Tapi kita pilihlah karbohidrat yang kompleks, ya, yang bersumber dari ubi, kemudian singkong, terus kemudian sayuran, buah-buahan, itu merupakan salah satu bentuk karbohidrat kompleks, seperti itu. Kemudian selain itu batasi ya makanan yang manis-manis. Itu yang susah kayaknya. Makanan yang manis-manis, kemudian makanan sumber lemak, gorengan boleh dimakan. Misalnya biasanya makan gorengan itu beli 5.000 dapat 10 misalnya Bu. Kalau waktu diet jangan 10 ya, dibatasi, dikurangi mulai dari 5 dulu. Terus nanti secara bertahap dikurangi sampai 3, 2. Bahkan nanti kalau sudah terbiasa maka udah nggak makan gorengan ya nggak masalah kayak gitu. Jadi harus bertahap juga ya, nggak boleh drastis langsung. Saya gorengan tuh kayaknya malah bikin stres ya. Betul. Nanti kalau stres malah besoknya makannya lebih banyak daripada yang sekarang kayak gitu. Itu pola makannya harus diatur.
harus tetap ada sayuran dan buah-buahan yang pasti ya Bu Dianti. Kalau sayuran tuh seenggaknya minimal 3 porsi lah. Kemudian kalau misalnya buah-buahan tuh minimal 2-3 porsi seperti itu. Kemudian tetap lakukan aktivitas fisik. Nah ini yang biasanya kaum rebahan ini mager ya. Mager banget Bu. Oke, ya aktivitas fisik yang tipis-tipis lah. Jadi bisa jalan pagi atau jalan sore kayak gitu. Minimal 3 kali per minggunya itu tetap harus dilakukan. Kemudian bisa juga kita juga selain aktivitas, pola makan harus memperhatikan tingkat stres. Oke. Jangan sampai stres. Kok nggak turun-turun ya, terus stres besoknya. Kok aku udah diet kok tetap aja ya, nah itu stres. Nah, jangan sampai stres karena orang yang stres kita kenal yang namanya hormon kortisol ya Bu ya. Kalau stres itu hormon kortisol kita meningkat. Nah, hormon kortisol inilah nanti yang akan mengganggu metabolisme tubuh kita. Seperti itu. Jadi seseorang yang stres biasanya makannya lebih banyak kayak gitu. Terus jangan lupa perhatikan tidur, kecukupan tidur. Istirahat yang cukup ya, minimal 8 jam per harinya. Kalau misalnya banyak tugas gimana ya? Banyak tugas online akhirnya nggak sempet tidur begadang. gitu kan. Kalau begadang itu resiko kita banyak ngemil, kemudian resiko kita stres juga itu dari begadang atau kurang tidur. Dan jangan lupa cukupkan cairan dalam sehari, minimal 2 liter per hari. Itu Bu Dianti yang bisa saya bagi. Jadi tipsnya. ini ya kalau saya mikirnya malah kalau mungkin sobat Sehat Bakta di rumah kalau saya banyak tidur malah tambah gemuk gitu. Ternyata itu salah ya. Jadi tidur yang cukup itu perlu. Betul. Ternyata untuk kalau kita memang mau menurunkan berat badan dan juga stres itu harus kita cegah sebisa mungkin, semaksimal mungkin bagaimana cara kita biar tidak stres. Tapi bukan berarti kalau kita mencegah stres dengan cara kita makan ya. Nanti balik lagi, muter lagi. Nggak berhenti ya. Oke, terima kasih Bu Nining, sangat menarik ya perbincangan kita kali ini. Sobat Bakta yang ada di rumah, sampailah kita di penghujung acara pada podcast kali ini. Semoga apa yang sudah kita bicarakan tadi sangat-sangat bermanfaat, dan terima kasih kembali kepada Bu Nining. Oke, sama-sama. Ya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya Bu Nining. Sobat Sehat Bakta yang di rumah, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel YouTube kita. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan di rumah. Sampai jumpa Sobat Sehat Bakta. Stay safe, stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.